Lukaku semakin menguatkan sinyalnya untuk kembali ke Nerazzurri setelah merubah biodata profil di akun resmi Facebooknya menjadi Inter Milan. Namun tindakan tersebut telah banyak menuai kecaman karena dia dianggap tidak menghormati Chelsea. Lukaku berkata kepada Sky Sport, "Saya sudah mencium logo Everton, WBA, Man United, dan Chelsea. Tetapi saya tidak mendapatkan rasa seperti saya mencium logo Inter." Romelu Lukaku memberikan pendapatnya tentang undian melawan Liverpool. "Liverpool, bukankah kita akan menghadapi mereka di UCL bulan Februari?" Di balik pendapatnya, Lukaku menyatakan ingin ke Inter saat ini juga. Marco Barzaghi merupakan saudara laki-laki dari Matteo Barzaghi yang menjadi jurnalis saat mewawancarai Romelu Lukaku beberapa hari lalu. Marco Barzaghi berkata, "Lukaku hanya ingin kembali ke Inter. Dia sudah bosan dengan London, bosan tinggal di Inggris. Lukaku memberitahu saudara laki-laki saya bahwa dia ingin kembali ke Inter saat ini juga. Dia telah melakukan komunikasi langsung dengan keluarga. Yang dapat saya katakan kepada Anda adalah keinginannya untuk kembali ke Inter. Jika dia bisa, dia akan melakukannya besok." Chelsea tidak akan pernah memberikannya kembali ke Tottenham di bawah asuhan Antonio Conte. Dari sudut pandang ekonomi, Lukaku Inter tidaklah mustahil seperti yang dipikirkan banyak orang. Inter akan menghemat angka dari gaji Eriksen di bulan Januari ini dan mungkin ada dana tambahan. Jika Chelsea dapat membayar setengah gajinya untuk pinjaman 6 bulan, maka Inter hanya cukup membayar sekitar 6 juta untuk 6 bulan ke depan. Tetapi menurut Tuttosport, dibanding kembali ke Inter, Lukaku lebih mungkin pindah ke Spurs. Lukaku tidak benar-benar ingin kembali ke Inter, melainkan ia lebih mungkin untuk bereuni dengan Conte di Tottenham. Motivasi sebenarnya sang pemain dengan pernyataan saat interview tersebut adalah untuk memaksanya pindah dari London ke Spurs dan kembali bermain di bawah manajer yang pernah sukses bersamanya saat di Inter Milan, Antonio Conte. Fabio Capello memberikan opininya tentang Nahitan Nandes. Menambahkan pemain seperti Nandes bisa membuat Inter semakin kompetitif. Tetapi Nerazzurri sudah menjadi tim terkuat di Liga saat ini. Seperti yang telah saya katakan sejak awal musim, lini pertahanan dan sektor tengah mereka tidak berubah, terutama setelah kedatangan Hakan Çalhanoğlu. Dikutip dari Gazzetta dello Sport. Tetapi Inter dan Napoli bisa saja mengurangi minat mereka untuk merekrut Nandes karena terlibat dugaan insiden kekerasan dalam rumah tangga. Gelandang Cagliari tersebut saat ini tengah dalam isolasi mandiri karena dinyatakan positif COVID-19 dan kini menjadi sasaran tuduhan kekerasan dalam rumah tangga oleh mantan pasangannya. Bahkan ia sudah mendapat surat perintah penangkapan berdasarkan dugaan insiden tersebut di negara asalnya. Dikutip dari Corriere dello Sport. Agen Angel Di Maria menawarkan kliennya ke Inter Milan. Di Maria akan segera hengkang dari PSG akhir musim nanti, mengingat kontraknya yang akan berakhir pada bulan Juni. Dan PSG tidak tertarik memperbarui kontrak sang pemain yang saat ini berusia 33 tahun tersebut. Isu surat kabar Italia pagi ini sang agen berencana menemui Ausilio dan berencana membuat Di Maria bereuni dengan Korea dan Lautaro di Inter Milan. Hingga saat ini belum ada respon dari manajemen Inter. Dikutip dari Sempre Inter. La Repubblica juga mengatakan winger PSG Angel Di Maria oleh agennya telah ditawarkan kepada Inter ketika kontraknya habis musim panas nanti. Meskipun sampai sekarang Inter masih belum mempertimbangkannya. Kontrak Di Maria di Paris saat ini akan berakhir pada akhir Juni nanti dan dia belum menemukan kesepakatan tentang perpanjangan kontrak dengan pemimpin Ligue 1 tersebut. Agen Filip Jurici menawari kliennya pada Inter untuk musim depan dan bisa didapat secara bebas transfer dari Sassuolo. Gelandang serang Sassuolo Filip Jurici yang saat ini berusia 29 tahun tidak memperpanjang kontraknya bersama Sassuolo.
agennya telah menawari jasa kliennya ke Inter Milan, dikutip dari FC Internews. Corriere dello Sport melaporkan bahwa akan ada seremonial perpisahan Christian Eriksen untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Inter secara publik, yang kemungkinan dilakukan sebelum stadion pertandingan Inter kontra Lazio di Giuseppe Meazza. Eriksen hingga hari ini, Kamis kemarin, masih berlatih bersama dengan pelatih atletik Denmark yang terpercaya. Lalu ia terbang ke Amsterdam untuk merayakan tahun baru bersama istri dan keluarganya. Dia harus memutuskan masa depannya. Beberapa hipotesis mengatakan ia akan kembali ke Inggris atau ajak Amsterdam. Sementara Odense tampaknya tidak menjadi prioritas. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar yang berbasis di Naples, I Mattino, Sacchi mengaku sangat menantikan laga Inter melawan Liverpool dan berkata, "Bagi saya, Inter bermain dengan lebih baik sebagai sebuah tim dari tim lain di Italia saat ini. Tetapi saya sangat ingin tahu bagaimana cara mereka bisa mengatasi Liverpool yang tim cadangannya saja mampu mengalahkan AC Milan di San Siro." Bocoran jersey Inter Milan musim depan. Nike dilaporkan berencana untuk kembali mendesain kaos kandang Nerazzurri secara lebih tradisional yang mengingatkan pada jersey kandang tahun 2005-2006. Namun, jersey yang sudah bocor beberapa hari lalu ini belum tentu akan kembali menampilkan Socios.com di bagian depan karena Inter dan Socios.com hanya menandatangani kontrak 1 tahun. Meskipun sebelumnya sudah sempat bocor, tapi kini Footy Headlands kembali merilis bentuk jersey dengan nama dan logo sponsor di bagian depan dengan asumsi Socios.com akan mengambil opsi perpanjangan kontrak bersama Inter. Namun jika tidak, tentu akan ada perubahan desain sponsor bagian depan yang bisa jadi juga akan mengubah sedikit tampilan utamanya.